ngobrol lagi, kita direspon. Kali ini obrolan kita asyik nih, karena tentang Pak Amin Rais yang kemarin datang ke Solo, mau mengacak-acak Solo, kata gitu ya. Amin Rais ini kan kita nggak usah manggil bapak, nggak pantas dipanggil bapak lagi mungkin itu, karena perilakunya itu nggak menunjukkan kebapakan sebagai bapak Indonesia gitu ya. Dia bersama sekutu halunya itu kan datang ke Solo membuat acara, intinya itu mau memakzulkan Pak Jokowi gitu katanya kan, ya kan? Yang dimakzulkan itu apanya? Soal pemakzulan ini kan sudah beberapa kali dia menggagas dengan teman-teman yang sepemikiran waktu itu ya. Kalau kita bisa simak, sebenarnya kan hal yang sama sudah digerakkan itu sejak 4.11, 212 dan bacotan lainnya, kan emang tujuannya ke sana. Tapi kan cuma kayak laron di musim hujan, keluar sarang, muter, sayapnya lepas, habis itu mati gitu saja. Jadi tidak ada kelanjutannya, karena memang tindakannya tindakan salah, ya, tindakan salah. Dia tahu Amin Rais ini kan bekas ketua MPR, ya kan, ada undang-undangnya. Bagaimana setelah Undang-Undang Dasar 45 itu direvisi, isinya itu tidak gampang memakzulkan presiden, prosesnya harus ke DPR, ke MPR, MK dan selanjutnya. Jadi jangan pakai gertak sambal gitu Pak, sudah usang itu, sudah usang. Dan itu mainan apa itu? Mainan murahan yang menjijikkan menurut saya. Ya, pernah juga mereka buat gerakan makar kan tahun 2019 itu, apa itu? Egy Sujana sempat ditahan, gerakan sampah yang dilakukan orang-orang kelas sampah ini. Ini membuat kita sebenarnya semuanya sudah lama mau muntah. Bahkan mungkin sudah ada yang muntah, itu banyak yang muntah sebenarnya. Amin Rais ini kan merasa pahlawan reformasi, tapi kalau kata Bung Adian Apitupulu, dia bukan pahlawan reformasi, dia kernet. Jadi ada bis lewat reformasi, dia cuma gantung di belakang saja gitu, ya. Dia mungkin kecanduan karena pernah berhasil menginvite Gus Dur gitu. Itu kan karya besar mereka dari gerombolan Brutus itu, karena waktu itu juga masih kuat orang-orang lama di Golkar di mana-mana. Makanya Gus Dur dikerjain. Jadi sebenarnya kalau tiga presiden masa transisi itu kan Habibie dikerjain dan Gus Dur diturunkan. Megawati itu dipiara, itu cuma lip service saja sampai di ujungnya, kemudian masuk lagi murid terbaik Orba yaitu SBY gitu kan. Makanya kan 10 tahun itu diteruskan dengan cara dan style yang sama ya. Makanya kan nggak berubah apa-apa, subsidi dilanjutkan, korupsi dibesarkan. Itu yang terjadi di zaman SBY itu ya. Waktu itu kalau dia bisa ingat, atau kita harusnya mengingat itu, Gus Dur itu bukan kalah bos. Gus Dur itu mengalah karena dia negarawan, ya, dia negarawan. Kalau dia tidak mengalah waktu itu, pengikutnya sudah datang ke istana, kita pecah. Indonesia pasti chaos. Kalau benturan itu terjadi pasti chaos. Ini sama juga mungkin kemarin kalau kita amati dalam skala yang lebih kecil itu dilakukan oleh Pak Jokowi di tahun 2019 itu. Makanya sekarang kita dapat beberapa cangkang-cangkang bekas ini yang masuk ke dalam kabinet terus nggak bisa kerja malah ngerusuin gitu ya. Terus itu yang dianggap Amin Rais sebagai achievement. Keserimpet itu pemikirannya seperti itu. Itu bukan achievement bos. Itu kelakuan yang jorok menurut kami. Dan itu bisa kebaca ya. Sekarang kan Amin Rais ini sudah ujur, umurnya 79 tahun, sudah ujur, pikun. Dia mau ngacak-ngacak Solo, dijawab Mas Gibran dengan 3 suku kata saja. Coba kalau berani. CKB, coba kalau berani. Gibran anaknya Pak Jokowi, wali kota Solo yang sedang naik daun. Kalimat singkatnya membuat Amin Rais kena mental bos.
Terus kalau itu kemarin mau ngacak-ngacak Solo, dibilang kayak gitu terus nggak dilakukan sekarang, mana yang diacak-acak? Tong sampah. Jadi kalau ngomong bertindak itu mikir, jangan asal gerusa-gerusu saja kalian ini. Jadi kayak kelihatan, waduh murahnya, masa kelas bekas ketua MPR kayak gini, aduh, bentar lagi diladenin Jan Etes tuh, Amin Rais ya. Jadi sejak awal kalau sama Pak Jokowi memang nggak diladeni. Dulu pernah Pak Jokowi nerima dia di istana sama Hehanusa atau siapa itu yang tua satu lagi, nggak tahu diuntung itu juga gitu kan. Itu cuma karena dia apa? Orang muda yang menghormati orang tua. Setelah itu ya dia cuma Pak Jokowi senyum-senyum aja. Ya. Sekarang ke Gibran dikecili. Habis ini Jan Etes bakal bilang, Kung, tongkatnya ketinggalan Kung. Ya, udah ketuaan. Ya, ini datangi Solo mau menunjukkan bahwa berani masuk ke kandang banteng gitu maksudnya. Karena Solo adalah wilayahnya Pak Jokowi. Kalian nggak bisa nyelam di sana, bos. Ibarat laut mati, kadar garamnya di sana tuh lebih tinggi. Jadi kalian tidak bisa nyelam, ngapung saja kalian di atasnya gitu. Itu beda. Itu beda kondisi, beda, semuanya beda. Karena Solo sudah ditata Pak Jokowi, sekarang di tangannya Gibran itu. Itu menjadi kota yang sangat kondusif dan toleran, ya. Jadi nggak usah nyoba-nyoba ke sana, nggak mempan, nggak bisa, nggak kelas kamu, ya. Kalau Jokowi kalian lawan jadi cendawan kalian, ya. Saya melihat ya di kelompok-kelompok yang sampai sekarang ini ada beberapa lansia baper seperti Pak JK, SBY, Amin ini sendiri dan seterusnya. Ini orang-orang yang minus karya nyata, cuma kowar sana kowar sini buat bising negeri ini saja. Mereka ini nggak pernah sadar diri bahwa rekam jejaknya membuat orang muak. Kalian semuanya punya rekam jejak, kita baca itu semua. Ya, sudah dikasih tahu beberapa kali, ini bukan zaman kuda gigit besi ini sekarang. Semuanya transparan. Kita hari ini jarum jatuh di timur sudah dengar sampai ke barat sana gitu. Jadi itu yang harus disadari. Harus aware kita terhadap kondisi ini. Kami care kalau kalian aware gitu. Tapi kalau enggak kalian bisa dijewer, biarpun tua, pasti kalian berhadapan dengan orang muda yang mau memajukan negeri ini ya. Beberapa tahun yang lalu kan seperti deklarasi di Taman Ismail, kami itu waktu itu ya, koalisi apa? Nggak, lupa saya itu, di Taman Ismail Marzuki yang dihadiri barisan sakit hati gitu kan, karena nggak dikasih porsi oleh Jokowi mungkin waktu itu. Akhirnya bubar, nggak dengar kemana ujungnya sampai sekarang. Itu kan usaha-usaha kalian yang dibilang murah itu. Gitu. Jadi orang-orang anfaedah ini memang harus kita waspadai. Mereka terus membuat move sampai mereka nggak tahu kapan gitu kan. Umurnya sudah sepuh-sepuh juga gitu. Apakah kita tunggu satu-satu wassalam saja gitu. Nggak pernah berkaca entah apa yang sudah dibuatnya untuk negeri ini gitu. Amin Rais merasa pahlawan reformasi. Wong sekarang dia sedang menjalani sumpahnya Gus Dur menjadi gelandangan politik. Ya, pernah dengar kan? Almarhum Gus Dur mengatakan Amin Rais salah satu jadi gelandangan politik dan sekarang ini terbukti. Jadi apa ya, diisi kelakuan yang tidak disadarinya bahwa itu memang harus dijalannya karena memang kalau Allah itu kan memang dalam kitab suci kan ada mengatakan kulillahumma malikal mulk itu ilmulka man tasya wa tanjiul mulka mimman tasya. Itu kan Allah itu memuliakan dan Allah menghinakan. Pada saat posisi dimuliakan kita juga tidak sadar, tahu-tahu kita naik ke atas singgasana, tapi saat kita dihinakan, kita juga tidak sadar kita sedang menjalani itu. Jadi hati-hati, Anda itu sedang menjalani kehinaan itu mungkin. Nauzubillah min zalik, gitu kan. Jadi supaya kalian tahu, supaya Anda tahu, supaya kita tahu, Gus Dur itu adalah manusia mulia sampai di kuburannya sekarang ini.
Rata-rata katanya 2.000 orang ziarah, tidak mengenal agama di situ. Uangnya tiap bulan itu 2-3 miliar. Uang sumbangan di kuburan di Jombang itu diserahkan oleh keluarga Gus Dur kepada lingkungan untuk sosial dan sebagainya. Itu manusia bermanfaat. Sampai matinya kuburannya pun bermanfaat. Lah kita ini masih hidup saja sudah kayak gini. Ya kan? Bukan bermanfaat, malah menjadi orang menjadi apa? Jadi nggak karo-karowan seperti ini. Jadi istilah anfaedah anak sekarang itu memang cocok buat kalian-kalian yang masih terus jalan dengan cara-cara yang tidak baik gitu ya. Jadi begitulah yang kita bisa respon hari ini. Jadi jangan lagi masih jalan dengan jualan PKI, jualan tenaga kerja asing, jualan utang negara dan sebagainya. Itu bullshit saja kalian semua. Kalian nggak ngerti tentang itu. Cuma mau membuat berisik saja itu ya. Sebagian besar sudah dijawab Pak Luhut kemarin dalam sidang-sidang yang kita ikuti itu. Jadi begitu obrolan kita hari ini. Sampai ketemu di respon berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. See you.